Karena silaturahim itu membawakan maghfirah, membawakan rahmat, menurunkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau orang itu memutus tali silaturahim, maka yang turun adalah azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu keterangan disebutkan, inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmati Gusti Allah, welase Gusti Allah, anugerai Gusti Allah, maghfirah Gusti Allah tidak akan diturunkan dalam satu komunitas, dalam satu lingkungan fihim qati'ur rahim, yang di dalam komunitas itu ada orang yang memutus tali persaudaraan. Jadi, akibat daripada orang yang memutus tali persaudaraan, lingkungan sekitarnya tidak mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Bagaimana dengan orang yang memutus tali persaudaraan itu sendiri? Maka kita mengharap dengan pertemuan ini, dengan silaturahim ini, maka turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu keterangan mengatakan ma khatta 'abdun khatwataini ahabba ilallah. Tidak satu pun orang itu melangkah, tidak ada satu langkah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada dua langkah. Dua langkah ini adalah langkah yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, al-khutwatu ila sholatil jamaah, melangkah dari rumah menuju masjid, menuju musola untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu langkah pertama yang sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, al-khutwatu ila dzirrahim, melangkah keluar rumah untuk menjalin tali silaturahim. Inilah pentingnya kemudian kenapa kita harus silaturahim? Karena banyak sekali fadilah-fadilah, anugerah-anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam acara-acara yang di situ ada silaturahim. Bahkan Imam Ad-Dhahhak menjelaskan dalam tafsirnya, ada ayat yang mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus. Jadi semuanya orang itu sudah ada takdirnya. Kapan matinya, berapa rizkinya, di mana matinya, semuanya sudah ada takdirnya. Sudah ada ketetapannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketetapan-ketetapan yang ada di Lauhul Mahfuz itu bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bisa dihapus. Artinya tidak ditetapkan. Di situ diceritakan ada orang yang umurnya ini di Lauhul Mahfuz kurang 3 tahun. Matinya kurang 3 tahun. Karena kemudian orang ini itu cenderung atau senang memutus tali persaudaraan, titik-titik gak dulur-duluran, titik-titik gak konco-koncoan, gak nyopo satu lan pinunggalane. Padahal di Lauhul Mahfuz umurnya tinggal 3 tahun atau 30 tahun. Ngono iku nang malaikat gegegel, unsret ae wong iki. Unsret jadi kurang mek telung dino. Kenapa? Karena gara-gara tidak mau silaturahim. Tapi di sisi lain ada orang ini di Lauhul Mahfuz umurnya tinggal 3 hari, telung dino kas mati wis, menurut catatan di Lauhul Mahfuz. Tapi karena orang ini sergap silaturahim, sergap sambang, sergap mendatangi saudaranya, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat diperintahkan, malaikat umure wong iku adoten
sing asline kari 3 dina odoten kari 3 tahun, kari 30 tahun. Kenapa? Bi barokati silatur rahim. Yamhullahu ma yasha wa yasir. Niku yang pertama, pentingnya yang harus kita ingat, pentingnya silaturahim. Yang kedua, kita ini bagaimanapun nggih alumni santri. Lho santri itu gak oleh ado-ado teko ilmu. Santri itu nggak boleh jauh-jauh daripada ilmu. Kenapa? Karena yang bisa mengawal keislaman kita dan keimanan kita hanya ilmu, bukan yang lainnya. Yang bisa menyelamatkan iman dan Islam kita hanya ilmu. Sampai tidak ada satupun orang yang lebih alim daripada Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun orang yang lebih afdol daripada Kanjeng Nabi. Afdolul kholqi kullihim Kanjeng Nabi. Tapi meskipun begitu Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Kanjeng Nabi masih diperintahkan, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Padahal itu Kanjeng Nabi sing ngurui langsung Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku gurune langsung Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang mendidik aku itu langsung Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pendidikan. Itu pun Kanjeng Nabi masih diperintahkan untuk selalu berdoa Rabbi zidni ilma. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niki sajane para ulama, oleh para ulama niki pun diwurui. Lek ndonga slamet niku kan enten. Wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizqi. Wa ziyadatan fil ilmi, minta tambah di dalam masalah ilmu. Kalau dalam masalah ilmu pengetahuan tidak ada kata cukup, terus harus minta tambah, terus tambah, mboten enten ceritane wong wis cukup, aku wis alim, wis pinter terus gak. Maka ketika dia mengatakan saya sudah alim, pada saat itulah dia adalah orang yang bodoh. Ziyadatan fil ilmi, ilmu njaluk tambah terus, tidak ada hentinya. Tapi kalau masalah rizki, wa barokatan fi rizki. Rizki mboten tambah akeh, mboten, tapi njaluk rizki sing barokah. Wa barokatan lan barokah fi rizki ing dalem rizki. Jadi kalau minta rizki niku njaluk rizki sing barokah, tapi njaluk ilmu sing terus bertambah. Sehingga kita eling niki enten sing ahli maca manakib. Manakiban, ahli manakiban. An-Nurul Burhani biasanya kitab sing diwaca. Di situ ada ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bab lek kita niki krungu jeneng Syekh Abdul Qadir, di dalam pikiran kita itu mesti sing eling pertama mek keramat tok. Kenapa? Karena Sultanul Aulia, keramat. Nggak ngerti lek Syekh Abdul Qadir Jailani yaqra'u salasa asyara ilman. Syekh Abdul Qadir itu alim di dalam 13 ilmu, ngajar 13 ilmu, fikih, tafsir, nahwu, semuanya beliau itu fak di dalam mengajarkan ilmu. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak hanya ahli ibadah, lah ibadahnya pun jelas. Ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani niku yusolli subha biwudu'il isya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sholat subuh dengan wudhunya sholat isya itu 40 tahun. 40 tahun tidak pernah longgar, terus menerus yusolli subha biwudu'il isya, sholat subuh tapi menggunakan wudhunya sholat isya. Artinya apa? Gak turu ibadah toh. Kita kan sering napa? Sering turu. Nggih sholat subuh kelawan wudhu isya. Mari isya turu gurung sembahyang. Tangi jam 3:30. Kain wudhu ngopi dhisik kadang-kadang mari ngono sholat antuk 5 menit tarhim pisan. Kan berarti sholat subuh
kelawan wuduhe salat bisa beling jenenge. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika suatu saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicoba. Ada nurun azimun adha'a bihil afaq. Ada cahaya yang besar, yang terang beneran, kemudian cahaya itu jadi pawongan. Cahaya itu jadi pawongan. Untuk gini. Ya isa pun gini. Udah. Kula niki kula odot-odot cek. Pawongan itu pawongan wujud. Wujud. Oh, yes. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niki ketika bermunajat, ketika sholat malam ada nur, ada cahaya yang jadi pawongan. Lah kok cahaya itu ngomong, bisa ngomong. Ya Abdul Qadir ana rabbuk qad abahtu lakal muharramat. Abdul Qadir aku ini pangeranmu. Mulai sejak sekarang maka semua yang haram-haram aku mubahkan, aku bolehkan. Loh, koyok-koyok oleh ilham. Katanya si Abdul Qadir, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikhsya ya lain. Maca ta'awudz mari ngono nyingkre wahai kamu orang yang terlaknat. Ditakoni sampean kok ro lek niku setan. Bi qaulihi qad abahtu lakal muharramat, dengan ucapannya, karena dia mengucapkan qad abahtu lakal muharramat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian memperbolehkan barang-barang sing haram. Tambah hebat kok tambah orang sembahyang, tambah hebat kok maksiati tambah serdok. Ini berarti ilham iblis. Iblis itu kemudian ngomong nang si Abdul Qadir, qad najauta minni bi ilmika bi hukmi rabbika. Si Abdul Qadir, kamu itu selamat dari godaan saya. Satu, bi ilmika, karena ilmu. Makanya tadi kita sebutkan bahwa yang bisa mengawal keislaman dan keimanan kita adalah ilmu. Yang bisa menyelamatkan Syekh Abdul Qadir adalah ilmunya. Katanya iblis tadi, qad adlaltu bimisli hadhihi thariq sab'ina min ahli thariq. Saya tadi itu sudah menyesatkan 70 ahli torekot loh, dudu wong krucu-krucu, ahli torekot, mursyid ahli torekot itu 70 disesatkan bimis lihada torik dengan cara seperti ini. Artinya nopo, ilmu penting. Lah kita niki santri, maka santri tidak boleh jauh-jauh dari ilmu. Setiap hari harus tambah ilmu. Sebab kalau tidak ini nanti akan berbahaya. Mungkin niku sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit